وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ada insya Allah semoga istiqomah atas pendapatnya itu maksudnya, dan itu ditangkap oleh kawan-kawan yang sudah hijrah di daerah situ. Kayaknya daerahnya itu memang membiarkan sak kelemu sak karepmu, karep bunglon karepmu, arep metu karepmu. Nek kowe memang kalau antum itu paham jamaah berarti ya sudah kuatkan jamaahmu, kalau tidak ya silahkan, itu aja. Itu sudah sebuah peningkatan yang luar biasa. Coba bayangkan ketika semua imam daerah yang sebanyak 300 daerah ini di seluruh Indonesia bahkan mancanegara ini mempunyai prinsip yang sangat bijaksana seperti ini, termasuk kalangan pusat misalnya. Ya sudahlah, ngapain kalau kita paksa-paksa? Kalau memang paham jamaah biarin aja, nggak usah lah dipakai pemagaran, nggak usah 30 poin, 50 poin, 70 poin, 90 poin, tuas. Anda akan habis anggarannya untuk menerjunkan penerobos para pendoktrin ke daerah-daerah ke sana kemari untuk hanya menyampaikan. Intinya kan satu toh, paham jamaah antum tuh maksudnya. Intinya kan itu. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Nah, ini sebuah peningkatan, sebuah fenomena yang mulai bermunculan di berbagai daerah, insyaallah, dan kita berhusnudzon billah. Jadi bahasanya imam daerah, bahasanya pengurus daerah, kalau Anda tidak mau mengkafirkan tiga masyayikh atau orang-orang yang sudah keluar dari jamaah, tidak mau mengkafirkan, ya terpaksa kami harus menonaktifkan atau kami harus mengeluarkan Anda. Kalau tidak, kami akan kena. Berarti ini secara prosedural administratif aja. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan tetap semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara-saudara tua kita yang berada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Setelah saya sholat zuhur berjamaah, ini masih di Masjid Ar-Ridha di komplek PPTQ insyaallah, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Himmah Aliyah. Sedikit obrolan omongan yang sudah 2 hari ini saya tidak tampil atau tidak mengirim sebuah uploadan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tetap dalam membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Dari percakapan grup, dari beberapa grup saya melihat tadi ada 2 daerah yang telah menonaktifkan pengurus atau jamaahnya, atau bahkan mengeluarkan dari jamaah bahasa mereka. Mengeluarkan karena termaklumat atau karena terindikasi terpengaruh, yang termasuk 30 poin. Di antaranya ada di Ngapak Raya juga ada, kemudian di luar Jawa juga ada. Ada yang menarik yang perlu kita bahas, yaitu sebuah ungkapan pengurus daerah terhadap orang yang sudah dimaklumat atau orang yang sudah dikeluarkan atau orang yang sudah dimurtadkan, bahasa kasarnya seperti itu. Namun mereka sudah mempunyai bahasa lebih halus,
yaitu yang berbeda pemahaman. Intinya dimurtadkan sebenarnya seperti itu. Salah satu ungkapannya adalah mengatakan kalau sampean tidak saya maklumat, maka kami akan dinonaktifkan dari pusat. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau kami pengurus daerah yang ada di situ di suatu daerah itu tidak memaklumat Anda, tidak mengeluarkan Anda, tidak maka kami akan dinonaktifkan oleh pusat. Selama Anda tidak mau mengkafirkan, selama Anda tidak mau menganggap murtad 3 syekh atau 3 masyayikh, yaitu dalam hal ini Ustadz Khalil Bustami LC, Ustadz Abdul Aziz Ridwan LC, dan Ustadz Abdullah Mas'ud LC. Beliau termasuk 3 ulama pusat yang akhir-akhir ini, 4 tahun terakhir ini menjadi salah satu rujukan kawan-kawan yang menjadi rujukan kawan-kawan yang hijrah di 4 tahun terakhir ini sejak 2018 lalu sampai sekarang di 2022, alhamdulillah. Dan ribuan jamaah yang mengikuti, ribuan jamaah yang akhirnya sadar mengikuti atas pencerahan dari 3 syekh atau 3 ustadz yang beliau adalah Ustadz Jokam awalnya yang sekarang keluar. Kalau kita bisa menangkap dari pesan tersebut, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, sebenarnya daerah itu dalam sebuah keterpaksaan. Jadi sekarang itu bisa kita simpulkan insya Allah seperti halnya sini juga. Menurut informasi dulu ketika awal-awal juga pusat memberikan pilihan antara si itu IHA itu maksudnya saya atau antum ya pengurus-pengurus daerah tiga ngendi, tiga IHA atau tiga sampean, artinya seperti itu. Berarti sama pilihannya. Kalau enggak dilepas yang orang yang dianggap bermasalah, maka dia akan kena sendiri. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, insyaallah lambat laun dan lambat tahun berjalannya waktu, para pengurus daerah itu akan memahami akan hal ini. Ya, ternyata ini hanya sebuah kalau bahasanya semacam prosedural, sudah tidak menjadi sebuah keyakinan akut. Dan itu harapan kami, harapan para mantannya seperti itu. Bahwasanya pemahaman jamaah itu di saat ini bukan menjadi sebuah keyakinan, tetapi hanya sebuah prosedural administratif jamaah aja lah. Jadi kalau kami tidak memecat antum, kalau tidak memecat Anda, tidak mengeluarkan Anda, maka kami akan dikeluarkan. Jadi hanya administratif, dan dalam pemerintahan seperti itu. Dan alhamdulillah itu sebuah peningkatan yang luar biasa. Sehingga para pengurus daerah, pengurus di desa, pengurus kelompok itu insya Allah lambat laun, karena sudah pudar keyakinan takfir, keyakinan dalam memahami akidah tentang jamaah adalah surga, jamaahnya sendiri artinya, kemudian yang lain masuk neraka, fa insya Allah perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit akan pudar. Dan itu tidak kita pungkiri, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Dan kita boleh husnudzon billah. Saya katakan boleh berhusnudzon billah bahwa suatu daerah itu mungkin dan sudah tercium di Solo Raya ini, pengurus daerahnya hampir dia mendiamkan bunglon-bunglon yang sehat. Di salah satu Solo Raya ini, saya katakan ada 34 daerah di Solo Raya ini. Itu ada satu daerah yang memang dibiarkan sakalap-kalap. Usut punya usut, ternyata RI satunya sudah alhamdulillah biidznillah biaunillah sudah agak longgar ya. Dalam benaknya kalau memang dia paham jamaah, ngapain kita dipagari ya. Kalau memang mereka itu paham jamaah, nggak perlu dipagari, paham dewi bahasanan gitu. Kalau Mbok JRK mau menyerang apapun, kalau memang paham jamaah mesti kuat. Wah, luar biasa ini.
Berarti beliau sudah memahami bahwa kalau jamaah memang itu benar-benar patut diyakini, patut untuk menjadi sebuah akidah yang kuat, maka tak perlu khawatir dengan tingkah laku, pola, jingkrak-jingkrak. Kalau dalam bahasa mereka, reka doyone wa makaru reka doyone para syarikat tidak terpengaruh sama sekali. Ada di sini juga ada, insya Allah semoga istiqomah atas pendapatnya itu maksudnya. Dan itu ditangkap oleh kawan-kawan yang sudah hijrah di daerah situ. Kayaknya daerahnya itu memang membiarkan sak gelem, sak karepmu, arep bunglon karepmu, arep metu karepmu. Kowe memang kalau antum itu paham jamaah berarti ya sudah, kuatkan jamaahmu. Kalau tidak ya silahkan, itu aja. Itu sudah sebuah peningkatan yang luar biasa. Coba bayangkan ketika semua imam daerah yang sebanyak 300 daerah ini di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara ini mempunyai prinsip yang sangat bijaksana seperti ini. Termasuk kalangan pusat misalnya. Ya sudahlah, ngapain kalau kita paksa-paksa. Kalau memang paham jamaah biarin aja. Nggak usah lah dipakai pemagaran, nggak usah di 30 poin, 50 poin, 70 poin, 90 poin, tuas. Anda akan habis anggarannya untuk menerjunkan penerobos para pendoktrin ke daerah-daerah ke sana kemari untuk hanya menyampaikan. Intinya kan satu toh, paham jamaah antum tuh maksudnya. Intinya kan itu. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Nah, ini sebuah peningkatan, sebuah fenomena yang mulai bermunculan di berbagai daerah, fa insyaallah, dan kita berhusnudzon billah. Jadi bahasanya imam daerah, bahasanya pengurus daerah, kalau Anda tidak mau mengkafirkan 3 masyayikh atau orang-orang yang sudah keluar dari jamaah, tidak mau mengkafirkan, ya terpaksa kami harus menonaktifkan atau kami harus mengeluarkan Anda. Kalau tidak, kami akan kena. Berarti ini secara prosedural administratif aja. Adapun keyakinannya Allah alam. Wong nanti kan pembuktiannya adalah pada sebuah finansial. Jadi pembuktian jamaah itu gampang kok. Sebenarnya dalam jamaah itu kami itu gampang. Kalau Anda dinyatakan, kalau Anda infaknya tertib, banyak semangat, ngajinya taatnya penuh, disuruh ke sana kemari, sudah solih itu salih. Sudah, artinya sudah itu faham jamaah. Hatta sampai sholat jamaahmu gak apa-apa, sholat jamaahmu gak pada tertib, gak masalah, itu tak urusanmu dengan Allah. Ya, hatta sampai masjidnya sepi, yang penting kamu disuruh taat. Ya, disuruh misalnya sampai ada keluarganya keluar membelot dari jamaah harus digetingi, pokoknya al-farqu baini wa bainahum, pokoknya kudu geting, kudu hidoi, kudu dijauhi, harus dimusuhi. Sudah, pokoknya kamu taat, cukup paham jamaah. Infakmu pokoknya mengalir, nggak harus banyak, yang penting jangan sedikit. Nggak harus banyak, yang penting hanya sedikit. Yang penting jangan sedikit, terus mengalir tertib. Sebenarnya seperti itu aja. Jadi indikator atau indikasinya Anda dikatakan sebagai paham jamaah seperti itu aja. Namun dengan adanya pola seperti ini, yaitu pola apa? Pola sebagaimana pengurus daerah itu menonaktifkan atau mengeluarkan kawan-kawan yang sudah terindikasi terpengaruh pada JRK, terpengaruh kepada orang-orang yang sudah keluar ini, hanya berdasarkan bahwa nanti agar kami tidak dinonaktifkan dari pusat, maka ya mohon maaf sekali kami harus menonaktifkan. Berarti kan seakan-akan ini sudah berangkatnya bukan mengakar dari sebuah keyakinan, tapi hanya sebuah tuntutan administratif dari pusatnya Jokam. Ya kalau kita pikir-pikir sih, apa sih agama kok main pecat itu? Apa sih, aku ya lucu dewe itu. Masa kayak perusahaan. Kalau memang itu agama benar, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengeluarkan orang-orang sampai jelas dikatakan orang munafik pun loh, Nabi nggak pernah mengeluarkan. Bahkan Nabi itu tahu ini orang-orang munafik, ini kamu tuh orang munafik, dapat kabar dari malaikat Jibril, tentunya dari Allah.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak mungkin berbicara itu dalam hawa nafsunya, artinya beliau tahu itu pun tidak pernah kemudian karena kamu munafik kamu tak maklumat. Ada enggak hadis seperti itu? Enggak ada, tetap diramut. Lah kok ini gitu? Ini orang yang mengaku paling golongan paling benar, paling kuat, paling semangat, paling jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka. Lalu banyak di 4 tahun terakhir ini, kita katakan 4 tahun terakhir ya, 4 tahun terakhir ini sejak 2018, 19, 20, 21 dan 22 ini banyak yang telah dikeluarkan, disingkirkan, dan mayoritas adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh, mayoritas adalah tokoh-tokoh, mayoritas adalah orang-orang yang kritis, dan hampir di angka 100% adalah orang-orang yang kritis dalam masalah hukum, kritis dalam masalah keuangan, kritis dalam masalah ketaatan dan lain sebagainya. Mayoritas, berarti bukan sembarang orang. Lalu pertanyaannya, sebenarnya ini agama apa sebuah perusahaan, apa sebuah MLM ya, yang tidak loyal dikeluarkan, yang tidak loyal dikeluarkan. Ini sebenarnya apa ini? Ini sebenarnya apa ini ya? Ini patut Anda semua, para saudaraku yang ada di Jokam, segera untuk introspeksi. Kok seperti ini, semakin lama semakin seperti ini. Maka alhamdulillah kita khulasah, kita ringkas bahwasannya kita alhamdulillah sudah ada peningkatan cara-cara daerah yang sudah mulai. Fa insyaallah kita berhusnudzon billah mereka semua menonaktifkan, mengeluarkan kawan-kawan yang sudah terindikasi terpengaruh itu dalam rangka hanya sebuah prosedural pusat, hanya sebuah ketertiban administratifnya oleh pusat. Kalau antum tidak saya keluarkan, maka saya yang akan dikeluarkan, lebih baik antum yang saya keluarkan. Ya, semoga tidak berangkatnya sudah bukan dari akidah, sehingga lama kelamaan akan luntur. Fa insyaallah usaha kita akan mendapatkan pertolongan Allah untuk menyadarkan saudara-saudara tua kita. Oke, kayaknya tukang sudah agak ramai, sudah mulai datang, dan alhamdulillah pembangunan masih berlanjut. Nah, silakan bagi kawan-kawan yang ingin bersedekah, insyaallah tahun 2023, 2024 sudah dibuka tahun ajaran baru untuk tahfidzul Quran. Akhwat, insyaallah kita mengambil santri 15 dulu. Fa insyaallah demikian. Yang menitipkan jariahnya tafadhol, silakan dibuka di deskripsi juga ada, di sebelumnya tadi di cuplikan juga ada. Semoga bermanfaat, dan alhamdulillah semua sodakoh dari kawan-kawan penyimak Ribat Akhlak Salim alhamdulillah bisa kita tersalurkan. Dan kabar gembira juga alhamdulillah 2-3 hari kemarin ada yang mewakafkan tanahnya dari sebelahnya, alhamdulillah, untuk pelebaran PPTQ kami, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Himmah Aliyah. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai